Pemirsa, kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual terhadap anak perempuan YouTuber The Papa Rock TV menjadi viral di media sosial. Dari video ditayangkan melalui akun Instagram @thepaparock, sang anak menceritakan pengalaman tidak menyenangkan yang dialaminya di sekolah. Dalam pengakuan sang anak, sejumlah siswa laki-laki diam-diam memotret dirinya saat sedang latihan menari di sekolah. Foto-foto tersebut kemudian diubah menjadi stiker di aplikasi pesan singkat dan disebarkan secara luas di berbagai grup percakapan. Para pelaku juga menambahkan komentar bernada tidak senonoh yang membuat korban merasa terganggu. Mengetahui putrinya menjadi korban, The Papa Rock langsung geram dan segera menghubungi pihak SMPN 214 Halim, Jakarta untuk meminta pertanggungjawaban serta perlindungan bagi anaknya. Papa Rock yang memiliki nama asli Helmi dikenal sebagai YouTuber yang sering membuat konten edukasi tentang kepatuhan berlalu lintas. Tapi ini satu orang itu dia itu buat stiker aku. Stiker aku ya pokoknya ya tanpa seizin aku deh. Nah itu tuh nyebar di satu grup itu. Muka kamu doang. Bukan muka, kayak seluruh badan aku. Tapi ini stikernya bukan pelecehan. Iya nggak tahu, pokoknya dia tuh buat stiker pas aku lagi latihan dance. Itu kan aku nggak buat video dance kan sama teman-teman aku tuh rame 3 orang ini nih. Mereka nih yang ngomongin aku dan yang ngomonginnya tuh udah parah banget. Iya udah baca aja, udah geser terus. Susu, tahan junior gua, tebak kondisi, udah sekeras giok. Oh ini grup cowok-cowok nih. Terus dikirim foto. Pantesan tadi kagak ngambil rapot. Terus maknya, oh kepala batu sonai. Habis buat video langsung. Siapa nih? Ramadan Revan. Sabi. Baca dia semuanya. Ini dia ngirim-ngirim foto. Baca dalam hati, nggak mau dengar. Baca dalam hati. Ya nggak apa-apa. Nggak mau Gue dengar. mau balik ke sekolah dulu, mau nemuin Kalista. Terus gue. Menanggapi dugaan perundungan, pihak sekolah menggelar pertemuan intensif. Pihak sekolah menjatuhkan skorsing 2 hari terhadap terduga pelaku perundungan. Pertemuan dihadiri orang tua korban, orang tua terduga perundung, pihak sekolah, pihak Pangkalan Udara, dan kepolisian setempat. Dalam pertemuan, pihak sekolah meminta maaf dan menjatuhkan sanksi skorsing 2 hari terhadap para terduga perundung. Namun pihak sekolah siap menjatuhkan sanksi lebih keras jika terduga melakukan kembali perundungan dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari sekolah. Orang tua korban berharap anaknya bisa mendapat keadilan sambil melaporkan masalah ini ke Komnas Anak Jakarta. Sementara untuk case stop bullying atau pelecehan yang anak saya alami itu dalam proses tinjauan kembali. Semoga, saya berharap ya, semoga case ini bisa menemukan titik terang dan kami selaku keluarga atau saya sebagai ayah korban dan anak saya selaku korban bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Pemirsa, banjir merendam permukiman warga di Karawang, Jawa Barat. Banjir juga merendam belasan rumah panggung yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Masjid, ruang guru. Banjir setinggi lebih dari 3 meter merendam hingga atap pemukiman warga Kampung Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sedikitnya 132 rumah terdampak dan 472 warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain merendam rumah warga, akses jalan lumpuh total dan hanya dapat dilalui menggunakan perahu darurat. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar.
Banjir terjadi karena tingginya intensitas hujan yang menyebabkan sungai meluap dan sistem drainase tidak mampu menampung debit air. Warga berharap banjir segera surut serta adanya penanganan serius agar bencana banjir serupa tidak terus terulang setiap tahunnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, cuaca ekstrim membuat banjir merendam 2 kecamatan. Ratusan rumah warga di Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Winongan terendam banjir hingga hampir setengah meter. Fasilitas umum dan jalan tergenang akibat meluapnya Sungai Rejoso. BPBD Kabupaten Pasuruan menyiagakan anggotanya di lokasi banjir. Posko dan dapur umum didirikan untuk membantu warga terdampak. Petugas BPBD masih mendata seluruh korban banjir agar kebutuhannya terpenuhi. Diguyur hujan deras, Sungai Sengkarang meluap hingga menyebabkan banjir bandang setinggi hampir 1 meter menerjang pemukiman warga di Desa Galang Pengampun, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ketinggian air bahkan sempat mencapai 1,5 meter. Petugas menyisir rumah-rumah warga untuk memastikan keselamatan warga yang terkepung banjir. Namun sebagian besar warga memilih bertahan di rumah. Warga diimbau tetap waspada dan mengamankan barang berharga serta keselamatan keluarga. Banjir. Pemirsa, akibat korsleting listrik, lapak barang bekas di Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Mobil pickup terkepung api di gudang gagal diselamatkan. Kamera warga merekam kebakaran yang melanda lapak barang bekas di Desa Masangan Kulon, Sidoarjo, Jawa Timur. Api diduga muncul dari bagian depan lapak yang merupakan sambungan kabel listrik. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga membuat warga yang sedang melintas panik. Akibatnya seluruh bangunan dan 1 unit mobil pick-up ludes terbakar. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Beruntung, api tidak menyebar ke bangunan rumah warga. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, truk pengangkut puluhan ekor sapi menabrak 2 truk lain di jalur menuju Pelabuhan Bakauheni. 1 orang tewas, beberapa ekor sapi juga mati. Muatan truk berupa sapi, padi dan buah pepaya bertebaran menutup badan jalan di jalur menuju Pelabuhan Bakauheni. Sejumlah sapi mati di tempat, sebagian terjepit di bawah rangka truk. Kecelakaan ini terjadi saat truk bermuatan puluhan sapi diduga alami remblong. Truk tersebut menghantam truk bermuatan pepaya dan truk pengangkut padi. Akibat kejadian ini 1 orang tewas dan 3 orang luka-luka. Ditabrak dari belakang. Oh, jadi mobil abang yang ditabrak? Iya. Dari belakang beruntun. Katanya sih remblong. Pasca kejadian itu petugas mengevakuasi kendaraan dan muatan yang bertebaran di jalan. Arus lalu lintas menuju Pelabuhan Bakauheni pun sempat tersendat. Polisi mengimbau pengemudi kendaraan berat untuk tidak memaksa berkendara saat lelah dan memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan. Diduga pengemudi mengantuk, sebuah taksi swasta di Sidoarjo, Jawa Timur terguling setelah menabrak trotoar di tengah pada jalan di jalur protokol Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Beruntung sopir dan penumpang selamat dan dibantu warga keluar dari mobil. Inilah kondisi taksi yang terguling di jalan protokol kawasan Jalan Gajah Mada, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga sopir taksi mengantuk hingga menabrak trotoar dan membuat mobil terguling di tengah jalan. Pengemudi dan 1 orang penumpang mencoba keluar dari taksi yang terguling. Keduanya berhasil keluar setelah ditolong oleh warga yang berada di lokasi kejadian. Penumpangnya nggak tahu, Mas. Itu tadi apa? Nabrak trotoar atau gimana? Trotoar. Trotoar itu? Trotoar.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, selamat ya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hiburan di sampeannya sendiri. Oh, gitu. Sesuai. Sementara anggota Satlantas Polresta Sidoarjo dibantu petugas Dinas Perhubungan langsung mengatur lalu lintas sekitar lokasi kejadian. Untuk menghindari kemacetan arus, tim derek dari Dishub Sidoarjo didatangkan ke lokasi kejadian untuk menarik bangkai kendaraan usai kecelakaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.